Bapa di sorga, di pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat satu hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati hambamu Tuhan, berikan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Bila setiap firman yang disampaikan menjadi hidup yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, masih dengan tema yang sama ya, yaitu Storing Treasures in Heaven atau menyimpan harta di sorga. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu pesan penting dari firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 20 yang berkata, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga tidak ada ngengat atau karat yang merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita pastinya mengenal satu kata yang namanya harta ya. Sahabat saya nggak ada satupun di Zoom ini yang tidak tahu apa itu harta ya. Dengan jelas lagi saya kasih sedikit gambaran definisi ya bahwa harta adalah sesuatu yang kita anggap sangat-sangat berharga, sesuatu yang kita kejar dan sesuatu yang seringkali kita simpan dengan hati-hati. Setuju ya? Kalau ngomongin soal harta ini bukan main-main Bapak Ibu ya. Harta benar-benar kita jaga karena ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Bapak Ibu di dunia ini eh, kita tahu bahwa kita hidup berdampingan dengan satu sama lain ya, manusia pastinya gitu. Dan di dunia ini sudah banyak orang-orang yang bekerja keras, bangun pagi, berangkat kerja, siang dan malam untuk apa? Untuk mendapatkan harta, ya. Dengan duit itu mereka menabung, ada yang berinvestasi, beli tanah, beli rumah, emas, saham, supaya apa? Supaya mereka menjamin hidup atau masa depan mereka, ya. Namun di sini Yesus menegaskan bahwa di dunia pada dasarnya itu ada dua harta Bapak Ibu ya. Ada harta surga yang sifatnya kekal dan harta dunia yang sifatnya sementara. Bapak Ibu, harta dunia ini bisa rusak ya, bisa lenyap dan bisa hilang. Akan tetapi yang namanya harta sorga itu tidak akan pernah musnah ya, tidak akan pernah hilang. Siapa yang bisa menghilangkan harta sorga? Gak ada Bapak Ibu, selain Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, saya punya suatu kesaksian. Ini story apa pendek gitu kan. Dulu saya pernah punya usaha lah dengan salah satu teman saya. Terus kita berdua sering jualan sampai ke luar kota, ke Bandung, ke Makassar, ke Medan gitu. Terus singkat cerita, ada satu konflik yang pada akhirnya bikin kita berantem. Dan udah pada akhirnya kita pecah dan jalan masing-masing. Dan meskipun sudah lost kontak, tapi saya tetap memantau gitu kan teman saya ini. Dan saya lihat dia benar-benar orangnya itu memang pekerja keras Bapak Ibu ya. Siang malam gitu kerja, bahkan sakit sekalipun dia kerja gitu kan, dia mengorbankan waktu buat eh, anaknya gitu kan, jarang ngumpul, waktu buat Tuhan apalagi gitu. Dia ibadah Bapak Ibu, tapi ibadah cuman apa? Lewat HP terus setiap minggu. Karena kan biasa bazar itu kita dari hari Rabu sampai hari Minggu, karena Minggu itu paling rame gitu. Jadi karena kesibukan ini pada akhirnya memang udah gak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan secara serius, apalagi dia ke gereja gitu. Saya udah berkali-kali mengingatkan, jangan lupa ke gereja, jangan lupa ke gereja, tapi dia nggak pernah mendengarkan itu Bapak Ibu. Singkat cerita, setelah 2 tahun uh, lost kontak, tiba-tiba dia kontak saya lagi Bapak Ibu, mau pinjam duit. Mamanya jatuh sakit gitu. Dan
Bayangkan aja Bapak Ibu, semua harta yang dia kumpulkan dengan dia bekerja keras siang dan malam, bahkan sakit sekalipun dia bekerja gitu. Semua ludes dengan seketika gara-gara namanya sakit. Nah, ini membuktikan bahwa firman Tuhan ini jelas Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar ini menjadi suatu warning bagi kita bahwa ya jangan terlalu fokus mengumpulkan harta di dunia ini Bapak Ibu ya. Sifatnya sementara. Siapapun bisa mengambil harta kita di dunia. Ya, ya. Tapi fokuslah apa untuk eh, mengumpulkan harta di sorga. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kira-kira bagaimana sih cara kita untuk menyimpan harta di sorga dan apa arti praktisnya bagi eh, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan mengapa hal ini sangat penting bagi kita. Oke, kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu harta di sorga ditentukan oleh arah hati kita, ya. Dalam Matius 6 ayat 21, di sini dikatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, udah jelas firman Tuhan Bapak Ibu ya? Dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa yang kita anggap berharga akan menentukan arah hidup kita, ya. Jadi kalau kita menganggap harta dunia sebagai tujuan utama kita, maka seluruh energi kita, seluruh kekuatan kita akan tersedot untuk mengejar harta dunia ini, Bapak Ibu. Ya, nggak usah bohong ya. Kalau orang-orang yang pikirannya, hatinya mengejar duit, semua cara akan dia lakukan Bapak Ibu. Bahkan dia bisa mengorbankan hal-hal yang penting untuk apa? Mengejar harta dunia ini. Ya, misalnya kita menganggap bahwa harta surga ini lebih berharga, maka hati kita akan selalu tertuju kepada hal-hal yang bernilai kekal. Ya, sebagai contoh, kita akan menjadi orang yang suka memberi, rela memberi, mengasihi dan melayani Tuhan tanpa merasa rugi. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah story tentang seorang ibu yang sangat rajin menabung emas ya. Dia bekerja dan setiap kali dia gajian, sebagian besar uangnya langsung dibelikan emas. Ya, ia begitu mencintai emas. Sampai-sampai setiap hari gitu kan, dia buka berangkasnya hanya untuk apa? Hanya untuk memandang emas itu. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya. Misalnya kalau hati kita hanya tertuju pada dunia ini, maka dunia yang akan kita pandang setiap hari. Namun, jika hati kita melekat kepada Tuhan atau melihat Tuhan, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana untuk menyenangkan Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita periksa arah hati kita, apakah kita lebih sibuk menimbun harta di dunia, ataukah kita sudah menanam untuk kekekalan. Harta sorga dikumpulkan lewat perbuatan kasih. Dalam 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19 berkata bahwa hendaklah mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di sini Paulus tidak berkata bahwa harta itu salah Bapak Ibu, ya. Tetapi yang salah adalah ketika harta hanya dipakai untuk diri sendiri, Bapak Ibu, ya. Berharta itu nggak salah, Bapak Ibu. Punya banyak duit itu nggak salah. Tetapi salahnya ketika dengan semua harta yang kita miliki, kita gunakan hanya untuk kepentingan kita sendiri, ya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk memakai berkat yang kita terima untuk apa? Untuk kita gunakan menolong orang lain. Ya, karena setiap kali kita membantu orang miskin, Bapak Ibu,
atau memberi makan orang lapar, atau mendukung pelayanan Tuhan, percayalah, sesungguhnya kita sedang menabung di sorga. Ya, mungkin dunia tidak menghitungnya Bapak Ibu, akan tetapi Tuhan menghitungnya dengan sangat-sangat teliti. Ya, jadi semua pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Ya, jika kita punya harta hari-hari ini, yuk jangan kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Ya, jangan kita egois, tetapi harus kita gunakan untuk membantu orang lain, orang-orang sekitar kita, bahkan pelayanan Tuhan. Ya, seperti contoh, ada seorang ibu yang sederhana. Dia bukanlah orang kaya, akan tetapi ia selalu menyisihkan uang kecil untuk membeli nasi bungkus dan membagikan kepada orang-orang gelandangan, ya. Dan mungkin dengan hal ini kita sebagai manusia biasa menganggapnya ini hal simpel. Ah, gitu aja saya pasti bisa gitu kan. Namun belum tentu kita bisa melakukan itu Bapak Ibu, ya. Sebab apa? Hal ini di mata Tuhan sangat luar biasa. Ini merupakan sebuah investasi surga yang nilainya jauh lebih besar daripada emas, Bapak Ibu. So, untuk itu mari kita belajar untuk memberi, menggunakan harta dunia untuk menghasilkan harta surga. Ya, karena setiap perbuatan kasih kita adalah deposito kekal di hadapan Tuhan. Amin. Harta surga adalah hasil dari ketaatan kepada Yesus, ya. Yohanes 14 ayat 15 berkata bahwa Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Haleluya. Bapak Ibu, ketaatan adalah harta yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ya, kita selalu setiap minggu, setiap kali khotbah selalu diingatkan taat, taat, taat. Karena kenapa? Ini bukan cuma sekedar sebuah statement dalam firman Tuhan Bapak Ibu, tapi ini merupakan sesuatu yang memang harus kita lakukan karena ini merupakan sebuah harta yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, dunia mungkin tidak menghargai ketaatan kita Bapak Ibu, tetapi di sorga setiap langkah ketaatan kita itu dicatat oleh Tuhan. Ya, ketaatan itu berarti kita memilih jalan Tuhan sekalipun sulit, Bapak Ibu. Apalagi ketaatan berarti berkata ya kepada firman Tuhan sekalipun dunia berkata tidak. Firman Tuhan ini memang bukanlah sebuah hal yang mudah Bapak Ibu ya untuk kita lakukan. Kita tahulah ya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, semua orang mungkin bilang, aduh susah untuk bikin ini firman Tuhan, aduh susah. Tapi balik lagi Bapak Ibu, ini sebuah perintah untuk kita lakukan. Ya, meskipun mungkin susah atau sulit untuk kita jalankan, mungkin dunia bilang udah nggak usah ngikutin firman Tuhan. Tapi karena kita anak Tuhan, kita harus berani berkata ya sebagai bukti ketaatan kita. Ya, kita masih ingat ya kisah Abraham ketika Tuhan meminta dia mengorbankan anaknya Ishak ya untuk dipersembahkan. Itulah bukti ujian ketaatan yang paling berat ya dalam kehidupan Bapak Abraham. Bapak Ibu, ada banyak hal yang harusnya bisa Tuhan minta gitu loh untuk dia korbankan gitu. Abraham korbankan, tapi kenapa harus anak gitu? Mungkin sebagai manusia kita bilang, Tuhan, ada banyak hal loh yang bisa Tuhan minta gitu. Kenapa anak saya Tuhan? Ya, dia tidak komplain Bapak Ibu. Dia memilih untuk taat. Ya, untuk itu dari ketaatannya lahirlah berkat bagi seluruh bangsa di bumi ini ya. Abraham menyimpan harta di sorga melalui ketaatan yang radikal. Ya, setiap kali kita taat, Bapak Ibu, percayalah bahwa kita sedang membangun tabungan kekekalan. Ya, dunia boleh menertawakan, tetapi sorga bersorak-sorai. Amin. Oke, kita udah masuk di aplikasi praktisnya Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti apa? Yang pertama yaitu
sisihkan waktu dan tenaga untuk pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu kita semua ini adalah orang-orang yang sibuk, gitu kan? Bekerja, mengurus keluarga, mencari uang mati-matian, sampai lupa bahwa hidup ini juga untuk Tuhan. Ya, kalau ngomongin melayani, melayani tidak harus selalu di gereja, Bapak Ibu. Ya, tetapi melayani bisa juga lewat hal-hal kecil seperti membantu orang yang butuh, mendoakan teman yang sedang susah atau ikut kegiatan jemaat. Ya, dengan memberikan waktu dan tenaga untuk Tuhan, maka kita sedang menabung sesuatu yang nilainya kekal. Bukan hanya untuk sementara Bapak Ibu ya, tapi kekal ya, sampai selama-lamanya. Jadi siap ya, sisihkan waktu dan tenaga untuk pelayanan. Bukan cuma di mimbar aja, bukan cuma di gereja, tapi pelayanan yang sesungguhnya adalah di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, belajar memberi dengan sukacita. Jadikan berkat materi sebagai alat, bukan tujuan. Bapak Ibu, kadang kita merasa sayang ya kalau memberi. Kalau membantu orang tuh kadang-kadang kita mikir 2, 3 kali, bahkan 100 kali. Bahkan kita doa, Tuhan tolong dong eh, ngomong sama saya gitu kan, gerakin hati saya biar saya itu bisa memberi, bisa memberkati orang ini. Ya, kadang-kadang kita, ya mungkin nggak semua orang ya, saya yakin, saya percaya yang di Zoom ini semua murah hati ya, semua suka memberi, semua suka menabur Bapak Ibu ya. Apalagi saat apa? Saat dalam keadaan kita pas-pasan Bapak Ibu. Itu sangat sulit untuk kita memberi ya. Akan tetapi Tuhan mau kita belajar memberi dengan hati yang senang ya. Dengan hati yang bersuka cita. Karena kenapa? Kalau kita sadar bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan, maka memberi bukanlah suatu beban, ya, melainkan suatu kesempatan bagi kita untuk apa? Menabur, menolong dan mengasihi sesama, ya. Bapak Ibu, uang atau berkat yang kita miliki hanyalah alat, ya. Kalau dipakai untuk menolong orang lain, mendukung pekerjaan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat yang sangat-sangat abadi. Oke, yang ketiga, hidup dalam ketaatan pada firman. Ingat, ketaatan kita adalah bukti kasih kepada Tuhan. Nah, ini udah diingatkan lagi nih. Ingat, ketaatan kita adalah bukti kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa berkata bahwa sangat percuma ya kalau kita misalnya rajin baca firman Tuhan kalau tidak melakukannya. Ya, ketaatan itu bukti nyata ya kita mengasihi Tuhan. Misalnya, saat firman mengajarkan kita untuk mengampuni, lalu kita tidak melakukannya, Bapak Ibu. Ya, kita belajar firman Tuhan, kita udah baca, dikatakan mengampuni, tetapi kita tidak melakukannya, ya sama aja bohong. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jika firman Tuhan berkata mengampuni, ya kita harus berlaku seperti apa yang disebutkan firman Tuhan. Apakah gampang mengampuni itu? Ada yang bilang gampang, ada yang juga bilang susah Bapak Ibu. Tapi namanya firman Tuhan harus kita laksanakan Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah tunda gitu. Kalau hari ini kita sudah baca firman Tuhan dan dapat warning gitu kan mengampuni, ya berarti memang ada something yang memang harus kita lakukan. Mengampuni siapapun yang mungkin pernah bersalah dengan kita atau pernah kita lukai, ya harus kita ampuni sesegera mungkin Bapak Ibu. Ya, karena saat firman dan apa yang kedua gitu, firman Tuhan mungkin berkata jangan khawatir. Ya kita belajar gitu, kita percaya bahwa Tuhan, saya mau belajar untuk saya nggak mau khawatir ya. Mungkin kehidupan ini hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang terjadi gitu kan dengan keadaan Jakarta yang lagi baik-baik aja. Saya secara pribadi takut gitu kan jangan sampai nanti lapangan pekerjaan itu berkurang gitu kan. Jangan sampai di PHK atau apa dan lain sebagainya. Namun hari ini saya tetap belajar untuk terus mau percaya kepada Tuhan ya.
Karena hidup dalam ketaatan memang tidak selalu mudah Bapak Ibu. Sulit. Akan tetapi justru itu yang membuat kita semakin kuat dan semakin dewasa dalam iman. Next, poin yang keempat yaitu latih hati agar tidak melekat kepada dunia. Pakai harta dunia untuk memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya. Bapak Ibu, harta atau jabatan atau barang mewah itu hanya sementara sifatnya. Ya, kita bisa kejar semua itu. Ya, tetapi jangan sampai hati kita terikat. Ya, kalau kita terlalu cinta dunia, kita bisa lupa tujuan hidup yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ya, untuk itu bagaimana cara melatih hati kita agar tidak terikat kepada dunia? Ya, dengan memakai apa yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Misalnya rumah kita ya, bisa kita jadikan sebagai tempat berkomsel, tempat kita beribadah gitu kan. Bagi yang ada kendaraan ya, bisa kita pakai untuk apa? Menyebut orang-orang yang mungkin butuh kendaraan untuk ke gereja gitu kan, atau uang bisa dipakai untuk membantu orang-orang yang susah. Dengan begitu, maka kita tidak akan dikuasai oleh dunia Bapak Ibu, tetapi kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Oke, kita udah masuk dalam penutup Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa dunia ini sementara. Semua yang kita miliki pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun harta dunia yang bisa kita bawa mati, tetapi setiap perbuatan kasih, setiap ketaatan, dan setiap pengorbanan yang kita lakukan bagi Kristus akan menjadi harta yang kekal di sorga. Untuk itu, mari kita hidup dengan sebuah perspektif kekekalan Bapak Ibu ya. Jangan hanya sibuk menimbun harta di bumi, tetapi marilah kita rajin menanam di sorga ya. Karena itu adalah harta yang tidak akan rusak, tidak akan bisa dicuri, dan itu merupakan sesuatu yang akan menyambut kita ketika kita bertemu muka dengan muka bersama dengan Yesus di surga nanti. Amin firman Tuhan. Nextnya yaitu bahan sharing kita ya di BR. Ada satu pertanyaan, bagaimana cara Anda menyeimbangkan kebutuhan hidup di dunia dengan perintah Yesus untuk mengutamakan harta di sorga? Haleluya, firman Tuhan sudah selesai. Sebelum kita sharing di BR, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu sudah selesai sharing firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan bisa menjadi kekuatan bagi kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan sharing di BR kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun. Biarlah setiap sharing kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan kami menjadi orang yang selalu menimbun harta di sorga. Biarlah kehidupan kami selalu jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sebab itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.